Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
Fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Yes. Karena apa? Karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Yes. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang rela Tuhan mati bagi setiap kami Tuhan. Semua karena kami berharga di mata-Mu. Yes. Pagi hari ini kami siap Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pengharapanku
kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang rela mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang besar Tuhan. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Kau Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And Lord, we see how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, we see how great, and Lord, we see how great, and Lord, we see how great, is our God. How great is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, 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 oh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa,
baik dan dahsyat. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Amin. Dan biarlah hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi saya percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, hari ini saya ingin membawakan khotbah dengan judul tukar tambah yang paling menguntungkan. Wah, kalau kita dengar kata tukar tambah ini biasanya apa ya? Biasanya di toko-toko handphone ada tukar tambah gitu ya. Sering kita lihat iklannya itu tukar tambah gitu ya. Handphone Anda kami hargai 3 juta. Handphone Anda kami hargai 2 juta. Wah, keren lah, tukar tambah gitu ya. Dengan harapan kita membeli handphone yang lebih bagus lagi, handphone yang baru itu, seperti itu ya. Jadi kita masih harus nambah duit nih ya, masih harus nambah sekian. Misalkan handphone ini canggih nih, wah fotonya jelas banget, wah ini dia bisa begini, dia bisa begitu, wah dia punya kecepatannya begini, wah dia bisa, wah sakti banget gitu. Ini harganya 25 juta misalkan gitu ya, canggih gitu. Handphone Bapak apapun kondisinya pokoknya kami hargai 3 juta. Enggak, kita tahu, wah 4 juta, wah keren banget ya. Wah kita mulai berpikir, ini handphone jelek banget. Handphone saya ini hang terus, handphone saya ini lemot gitu ya. Handphone saya ini kalau fotonya waduh jelek, kabur gitu. Handphone saya ini mau internetan, wah susah gitu. Pokoknya banyak problem, ini handphone ini sudah terlalu jadul, terlalu tidak bisa hidup di dalam zaman sekarang ini, terlalu parah gitu. Ya enggak, butuh handphone yang bagus, ya enggak. Nah, untuk itu handphone jelek ini masih dihargai gitu. Handphone jelek ini dihargai 3 juta. Dan saya masih harus tambah nih, tambahnya cukup banyak gitu ya. Kalau misalnya 25 juta, tambahnya 20 juta, 20 sekian juta loh. Kalau nilainya 20 juta, masih saya kalau dihargai 3 juta masih tambah 17 juta. Banyak tambahnya. Nggak ada tukar tambah yang betul-betul sangat amat menguntungkan. Ya kecuali barangnya bagus. Ya kita dapat diskon lah gitu. Tetapi hari ini kita mau belajar tukar tambah yang menguntungkan kita. Ya bahkan lebih menguntungkan ya. Oke, mari kita akan lihat pertama-tama. Pertama kita lihat keadaan kita sebagai manusia. Saat manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia itu terus-menerus jatuh di dalam dosa. Orang berpikir bahwa bisa berkuasa atas dosa, bisa untuk mengatasi dosa. Faktanya, nggak tahu kita. Coba kita lihat satu cerita ini, saya ngajak kita untuk melihat di dalam Kejadian pasal 4, ayat 6. Ini adalah kisah Kain, anaknya Adam. Adam jatuh dalam dosa kan, nah sekarang anak sulungnya ya, Kain ya. Apa yang terjadi dengan Kain? Satu kali Kain itu iri hati. Karena apa? Karena si Habel adiknya mempersembahkan korban dan diterima oleh Tuhan. Dan dia mempersembahkan korban, dia nggak diterima. Dia menjadi iri, dia menjadi cemburu. Ya enggak? Dia menjadi hatinya panas. Ya enggak? Dan Tuhan berfirman kepada dia. Ini Tuhan ya, Tuhan langsung berfirman ngomong sama dia ya gitu ya. Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa
sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Orang bilang ya kalau saja orang itu dinasihati ya, kalau aja ada yang memperingati dia, orang itu tidak akan jatuh dalam dosa. Pernah kita lihat begitu? Ya enggak ya? Satu kali Lazarus, si miskin sama si orang kaya. Ya enggak, orang kaya akhirnya setelah mati, dia ngomong sama Bapak Abraham, tolong kirim orang nih ke keluarga saya tuh supaya bisa memperingati mereka, supaya mereka nggak jatuh ke sini, dia nggak masuk ke neraka gitu ya, seperti itu. Lah, ini adalah permintaannya Lazarus, berharap ada orang yang memperingatkan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam kejadian Kain ini, jangankan orang memperkenalkan, Tuhan sendiri yang memperingatkan. Tuhan memperingatkan Kain. Tuhan ngomong, awas, dosa sudah mengintip depan pintu, awas. Kamu harus berkuasa atas dosa. Harus berkuasa ya, menang lawan dosa. Jangan sampai kamu kalah sama dosa. Tuhan sendiri loh memperingatkan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia tidak bisa berkuasa atas dosa. Kain jatuh ke dalam dosa dan dia membunuh Habelnya, sekalipun Tuhan sendiri mendatangi dia dan memperingatkan dia. Dia tetap saja jatuh. Saudaraku, ini adalah gambaran daripada manusia bahwa manusia itu begitu rusak. Manusia itu tidak bisa menang atas dosa. Sampai pada hari ini tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua keturunan Adam itu berbuat dosa. Ya enggak? Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran kenapa hidup kita ini begitu rusak. Karena kita hidup dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Alkitab tadi katakan apa? Roma 3 ayat 23, semua manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah yang tadinya melingkupi kita. Kemuliaan yang dari Tuhan sendiri menyertai kita, memberkati kita. Nah, itu semua hilang, saudaraku. Dan kemudian di dalam Roma 6 ayat 23, mari kita baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita akan mengalami maut, kita akan mengalami kematian kekal, saudaraku. Itu adalah akibat daripada dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa untuk tidak jatuh dalam dosa, manusia berusaha. Pernah nggak kita berusaha, apalagi yang sudah terikat ya gitu ya. Wah, pokoknya aku tidak mau judi lagi deh. Jatuh lagi dalam judi. Aku nggak mau lagi mabok-mabok, jatuh lagi, mabok lagi. Ada seseorang yang dia pengen banget, dia dalam hatinya pengen banget untuk berhenti minuman keras, ya enggak? Dan apa yang terjadi? Ternyata dia bertobat 2 minggu dia jatuh lagi. Nanti dia bertobat lagi 1 bulan, dia jatuh lagi. Nanti begitu terus. Karena apa? Manusia tidak bisa berkuasa atas dosa. Dia berusaha tetapi jatuh terus, saudaraku. Semua manusia berbuat dosa dan ini mengakibatkan kita menuju kepada kebinasaan kekal, saudaraku. Dan dalam Roma 3 ayat 23 tadi saya bacakan tadi ya, Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia dibenarkan, dibuat benar. Kalau yang tadi rusak punya itu dibenarkan, ya enggak? Dibuat benar dalam penebusan Kristus Yesus. Dan ini adalah free of charge. Cuma-cuma, gratis, ya enggak? Saudara kalau punya handphone rusak, pergi betulin, ada gratis. Oh kalau masih dalam jaminan bisa gratis ya. Oh ini garansi nih, ini garansi masih 1 tahun, ini baru dipakai 1 bulan gitu ya. Oh gratis.
Oh sudah lewat garansi nih, sudah 1 tahun lebih nih, maaf tidak ada lagi garansi sudah. Wah itu akibat apa? Akibatnya harus gimana? Ya bayar, seperti itu, nggak ada gratis lagi. Atau ya buanglah ganti baru, seperti itu. Nah itu adalah, tetapi bagaimana dengan hidup kita? Tuhan ngomong bahwa hidup kita yang penuh dosa itu dibenarkan secara cuma-cuma dan gratis dan tidak perlu bayar apa-apa, gratis ini. Dibenarkan secara cuma-cuma. Ingat, oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita yang tadi berdosa, yang kehilangan kemuliaan Allah, yang sedang menuju maut, itu dibenarkan. Saudaraku, ketika kita hidup dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah dan kita menuju maut. Belum lagi ketika kita sedang ada di dalam dunia ini, Alkitab mengajarkan, hukum Taurat mengajarkan di dalam Ulangan pasal 28, dikatakan apa? Bahwa kalau kau mengikuti peraturan, mengikuti ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan, maka kau akan diberkati. Diberkatilah kau di ladang, diberkatilah kau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati, segala diberkati. Saudaraku ya, dari ayat 1 sampai ayat 14. Tetapi mulai dari ayat 15, kalau kau tidak melakukan ketetapan, peraturannya Tuhan dalam hukum Taurat itu, maka kutuk ini akan mengejar engkau sampai punah. Terkutuklah kau di ladang, terkutuklah di kota, terkutuklah ini, terkutuklah itu, terkutuk saudaraku. Bahkan kau akan mengalami sakit, kau akan mengalami gangguan jiwa, kau akan begini, kau akan begitu. Saudaraku, sakit juga termasuk bagian daripada kutuk. Kegagalan bagian daripada kutuk. Ingat, langit akan menjadi tembaga, kita kalau menabur tak akan menghasilkan, nggak ada hujannya, nggak ada diberkati. Dan kita merasa gagal terus. Itu kutuk saudaraku. Berapa banyak kita tanpa kita sadari, kita sedang menjalani hidup dalam kutuk. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dosa. Dan dosa mengakibatkan kutuk. Dan kita, Tuhan katakan ketika ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong gini, terkutuklah tanah dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Gara-gara Adam jatuh dalam dosa, maka Adam itu akan mencari rezeki dengan susah payah. Saudaraku, berapa banyak kita menghabiskan waktu kita banting tulang dari pagi sampai malam, kita berusaha untuk mendapatkan rezeki, berusaha untuk mendapatkan berkat, tetapi rasanya apa yang kita kerjakan itu rasanya tidak menghasilkan maksimal. Firman Tuhan katakan, kadang-kadang kita bekerja pun kita bawa pulang seperti pundi yang berlobang. Ya enggak, uangnya ditaruh dalam pundi tapi pundinya berlobang, banyak bocornya. Seperti itu. Saudaraku, itu adalah gambaran kehidupan yang begitu susah. Ya enggak? Hidup di dalam kutuk. Belum lagi nanti ada kebakaran lah, nanti ada sakit penyakit gitu yang menguras, membuat itu bocor, saudaraku. Saudaraku, ini adalah gambaran kehidupan dalam kutuk. Kenapa? Karena ini kita punya, hidup kita ini adalah hidup yang sudah rusak. Hidup yang tidak bisa menang atas dosa. Dan karena nggak bisa menang, kita hidup di dalam kutuk, kita mengalami kutuk, kita mengalami sakit penyakit, kita kerja ini gagal, kerja itu gagal, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita nggak bisa berhubungan dengan Allah, dan kita menuju kematian kekal. Saudaraku, produk ini adalah produk yang rusak. Tetapi kemudian Tuhan ngomong, mau nggak kamu dibenarkan? Mau nggak kamu dibuat menjadi baru lagi? Ingat, gratis, cuma-cuma. Yesus yang melakukan. Oleh kasih karunia, kamu dibenarkan. Bagaimana caranya supaya menjadi benar dan itu cuma-cuma? Yesus turun ke dunia ini, dia melakukan pertukaran dengan kita. Saya ajak kita untuk melihat di dalam Imamat pasal 3 ayat 1. Saudara kalau baca di dalam Perjanjian Lama, ini hukum Taurat ya. Itu adalah, hukum Taurat adalah gambaran daripada standarnya Allah, saudaraku. Jadi kalau bangsa Israel pada saat itu berbuat dosa, berbuat salah ya, ada korban keselamatan, korban penebus salah, ya enggak, korban pendamaian. Nah ini semua berbicara hal yang sama, saudaraku ya. Nah, korban ini bagaimana cara mempersembahkan? Mari kita lihat. Mulai dari ayat 1 ya. Imamat pasal 3. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan.
Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Saudaraku, saya loncat ayat 6. Kalau itu kan lembu, kalau dia termasuk yang bisa untuk membeli lembu. Tetapi kalau dia membawanya adalah kambing domba, ayat 6. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercelah. Dan jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Sama. Prosedurnya sama. Ya enggak? Cuman ini domba. Tahukah Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus itu dikatakan sebagai anak domba Allah. Yohanes menyerukan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengatakan, ini anak domba Allah. Kenapa Yesus dikatakan sebagai anak domba? Karena ini berbicara tentang pengorbanan tadi itu. Berbicara tentang pendamaian, penghapus dosa. Ya enggak? Kalau bangsa Israel waktu itu dia bawa domba, dia bawa lembu, apapun itu tidak setara, tidak bisa menghapus dosa untuk selamanya. Karena apa? Karena yang berdosa itu manusia, sedangkan yang dikorbankan itu adalah binatang. Itu tidak setara. Itu adalah simbol. Tetapi yang dia punya penggenapannya itu ada pada Yesus. Yesus itu menggantikan manusia yang berdosa. Ketika manusia yang berdosa ini hidup di dalam dosa, maka dia sedang menuju maut, dia kehilangan kemuliaan Allah, dia hidup di dalam kutuk, dan dia nggak punya jalan keluar, dia menuju kematian. Ya enggak? Dia pasti mengalami hukuman sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Maka Yesus turun ke dunia ini sebagai anak domba dan harus tidak bercacat celah. Dia harus tidak bercacat celah. Saya mau ngajak kita untuk melihat satu tayangan ini supaya saudara bisa mempunyai bayangan tentang imamat tadi itu. Mari kita lihat tayangan ini. Nah, ini seorang Israel, dia membawa domba sebagai korban keselamatan dia. Ya enggak? Dan imam itu harus memeriksa dombanya, apakah dombanya sempurna nggak, tidak bercacat celah, bukan periksa orangnya loh, periksa dombanya. Dan ketika dia tahu dombanya asli tidak bercacat celah, maka dia mengizinkan orang itu menumpangkan tangan ke atas domba tersebut. Nah, waktu dia menumpangkan tangan, apa yang terjadi? Dosa daripada orang itu, semua dosanya itu pindah kepada domba yang tidak bercacat celah itu. Semua dosanya. Sementara itu kebenaran, kesucian daripada si domba itu pindah kepada manusia tersebut. Dan apa yang terjadi? Sekarang domba yang tadi itu, yang tadinya tidak bercacat, sekarang menjadi dosa. Dan kemudian dia disembelih, dia dibunuh. Dan darahnya dicurahkan di atas mezbah. Domba yang tak bercacat itu mati. Dan sementara orang yang berdosa ini, dia dibenarkan dan dia pergi dengan selamat. Inilah gambaran yang sedang terjadi. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus itu sama persis dengan domba ini. Jadi Yesus itu sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Yesus bukan hanya lahir ke dunia ini untuk mati bagi kita, tetapi dia harus tidak bercacat. Yesus harus hidup 33,5 tahun, tidak hidup dalam dosa, tidak boleh hidup di dalam dosa, dan dia tidak boleh melanggar kebenaran firman Tuhan. Dia harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Selama 33,5 tahun, Yesus hidup sebagai orang benar, tidak berbuat dosa. Kalau ditanya, adakah manusia yang tidak berbuat dosa? Tidak ada yang keturunan Adam. Tetapi Yesus bukan keturunan Adam, dia bukan hasil hubungan suami istri. Dan dia tidak berbuat dosa. Yesus hidup dalam keadaan benar, tidak bercacat celah. Dalam keadaan tidak bercacat itu, tidak bercelah itu, maka Yesus sudah layak menjadi anak domba untuk dikorbankan. Pada hari Jumat Agung, kita merayakan kematian
daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Apa yang terjadi? Terjadi pertukaran. Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah dari seluruh tubuhnya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua hukuman itu sudah ditimpakan kepada Dia. Yesus yang menanggung semua dosa kita, dia terjadi pertukaran. Saya ajak kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-21. Saya bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi benar, kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya di New King James Version, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Saudaraku, kita menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus, saudaraku. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berbuat dosa, tidak ada dosa sama sekali. Dosa turunan juga nggak ada, juga nggak pernah melakukan dosa. Dan itu dia dibuat jadi dosa. Bagaimana caranya? Yaitu pertukaran tadi itu. Ketika kita menerima Yesus, maka terjadi pertukaran. Dosa kita itu pindah kepada Dia. Dan kebenarannya itu pindah kepada kita. Sehingga kita dibuat menjadi the righteousness of God in Him. Kita menjadi kebenaran Allah. Kebenaran Dia yang Dia hidup benar 33,5 tahun itu pindah kepada kita. Jadi kita menjadi orang benar. Kita dibenarkan bukan karena kita berhasil hidup benar. Bukan karena kita berhasil hidup sesuai dengan standar hukum Taurat itu. Bukan. Tetapi karena Yesus yang hidup buat kita. Yesus yang hidup benar. Dan kebenaran itu diberikan kepada kita. Kita yang hidup dalam dosa. Dosa kita itu pindah kepada Yesus. Ditanggung oleh Yesus. Yesus bukan hanya tanggung dosa. Tetapi dia juga menanggung hukuman atas dosa. Yesaya 53 katakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, dia menanggung segalanya. Dia tanggung bukan hanya dosa, tetapi hukuman atas dosa ditanggung, sehingga hukuman itu tidak kita jalani lagi. Kita tidak perlu menjalani hukuman. Kita tidak lagi diperhitungkan sebagai orang berdosa, tetapi kita diperhitungkan sebagai orang benar. Terjadi pertukaran. Kitanya orang benar. Harusnya Yesus, anak domba Allah itu adalah orang benar. Sekarang kitanya orang benar, dia dijadikan dosa. Dan karena dia dosa, maka dia yang dihukum. Saudaraku, Roma 8 bunyinya begini, mulai dari ayat pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita nggak dihukum lagi. Kita yang di dalam Yesus, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita tidak dihukum lagi. Kita adalah orang benar tadi. Ya nggak? Dengan kebenarannya Yesus. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Bukan. Saudaraku. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, tidak berdaya oleh tubuh manusia ini, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya, Tuhan Yesus, anaknya sendiri dalam daging, dalam bentuk manusia ini, yang serupa dengan manusia ini, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, dalam bentuk manusia ini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudaraku, tuntutan hukum Taurat itu harus digenapi dalam diri kita. Kalau kau hidup di dalam dosa, kau harus dihukum sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Nah, karena dosanya sudah pindah kepada Yesus, terjadi pertukaran pada saat itu waktu Yesus mati di kayu salib. Maka dia yang tanggung semua dosa, hukuman atas dosa itu ditimpakan kepada
Yesus si anak domba Allah itu. Darah tercurah dari seluruh tubuhnya. Makanya Yohanes katakan apa? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darahnya tercurah untuk menghapus dosa dunia. Seperti anak domba tadi. Dia yang tidak bercacat, dia disembelih, darahnya tercurah supaya si orang tersebut itu bisa dibenarkan. Saudara dan saya ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus melakukan pertukaran. Hidupnya diberikannya kepadamu. Dan hidupmu yang rusak itu dia ambil. Dosa-dosamu dia tanggung. Hukumannya dia tanggung. Dan oleh setiap bilur, setiap luka tersebut, Alkitab mencatat, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kamu telah sembuh. Saudaraku, oleh bilur, oleh setiap luka, oleh setiap goresan dia tanggung sehingga kau tidak perlu tanggung lagi. Dia sudah tanggung semua hukuman itu sehingga kau tidak perlu tanggung lagi kutuk tersebut. Kau tidak perlu tanggung akibat daripada dosa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ulangan 28 di situ ada bicara tentang kutuk mulai dari ayat 15 sampai ayat 28 itu tidak berlaku lagi kepadamu. Karena apa? Karena itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Yesus telah menanggung kutuk kita. Kutuk yang tercatat akibat dari dosa yang tercatat di hukum Taurat itu ditanggung oleh Yesus. Galatia 3 ayat 13 berbunyi gini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah menanggung kutuk itu. Tidak ada lagi kutuk yang ada di dalam hukum Taurat, tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Dan itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus sudah menanggung, maka saudara dan saya tidak lagi menanggung. Itulah dikatakan tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang percaya di dalam Yesus. Nggak ada lagi penghukuman. Nggak ada lagi. Jangan pikirkan bahwa aku hidup dalam dosa. Inilah sebabnya kenapa aku hidup sekarang dalam kutuk. Kenapa aku hidup gagal terus. Kenapa aku nggak pernah berhasil. Kenapa aku miskin terus. Kenapa aku begini. Itu tipuan iblis. Ingat baik-baik. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Yesus sudah memerdekakan engkau. Yesus sudah memerdekakan engkau. Engkau sudah dibebaskan dari dosa. Engkau tidak bisa. Engkau tidak berkuasa untuk lepas dari dosa. Seperti Kain tidak berkuasa untuk lepas dari dosa. Tapi bukan karena engkau berhasil. Yesus yang berhasil. Yesus tidak berbuat dosa. Dan dengan kebenaran dia benarkan engkau. Dia tukar hidupnya dengan dirimu. Dan dia tanggung semua dosa itu. Bukan karena kau berhasil. Hari ini ada gereja-gereja yang mengajarkan supaya kita betul-betul hidup di dalam kekudusan. Kalau engkau tidak kudus, engkau pasti akan masuk neraka. Itu sesat, itu pelecehan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelecehan. Kalau kita bisa hidup berkuasa, menang dari dosa dengan kekuatan sendiri, maka Yesus tidak perlu turun ke dunia ini. Alkitab mencatat dari zaman Kain sampai sekarang. Tuhan sendiri memperingatkan, tidak ada orang bisa bebas dari dosa. Tidak ada orang bisa menang atas dosa. Itulah sebabnya kita menang atas dosa. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus. Karena Yesus melakukan pertukaran. Tukar tambah yang paling menguntungkan. Kenapa saudaraku? Karena ketika Yesus mati bagi kita, dia tukar, dia berikan hidupnya bagi kita. Hidupnya sebagai orang benar. Kalau diukurkan kepada hukum yang dimiliki oleh Tuhan, hukum Taurat itu, Alkitab mencatat, kalau kau hidup sesuai dengan ketetapan nih, peraturan ini, diberkatilah engkau. Apakah Yesus akan memperoleh berkat itu? Yes. Karena apa? Karena dia sudah hidup sesuai dengan hukum. Dan dia tidak hidup di dalam dosa. Dan kalau engkau tidak hidup, terkutuklah engkau. Apakah Yesus mengalami kutuk itu? No. Karena Yesus tidak hidup di dalam dosa. Maka hidupnya Yesus itu yang penuh dengan berkat itu dan tidak ada kutuk itu diberikan kepada kita. Kita menerima berkat itu. Yesus hidup di dalam kebenaran, kita menerima berkat itu. Dan Yesus hidup di dalam kekudusan, tidak ada kutuk, kita juga dibebaskan dari kutuk. Dan sementara hidup kita yang rusak itu sudah diambil oleh Yesus. Hari ini
Bagaimana kita bisa menerima semua berkat-berkat itu? Yesus mengajarkan kepada kita sederhana di dalam Yohanes pasal ke-15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Mulai dari ayat 1 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita loncat ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tuhan katakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Bisa nggak ranting-ranting itu menghasilkan dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Ranting itu hidup menerima setiap aliran kehidupan itu dari pokok anggur. Ranting tidak bisa mencari makanan sendiri. Dia semua menerima dari pokok anggur. Tuhan mau mengatakan kepada kita, sekarang di dalam ciptaan yang baru, engkau menerima segala sesuatu di dalam Yesus. Karena Yesus memiliki semua berkat dan tidak ada kutuk di dalamnya. Karena Yesus sudah hidup dalam hidup yang benar. Yesus hidup dengan semua kemuliaan, semua kebenaran itu. Yesus dengan semua berkatnya itu. Dan itu diberikan kepada kita. Engkau hanya perlu tinggal di dalam dia sebagai ranting yang melekat kepada pokok anggur. Kalau kau menggunakan kekuatanmu sendiri, kau mau berusaha sendiri, firman Tuhan katakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa dan kamu tidak bisa berbuah. Kau akan menjadi kering dan kau akan mati, kau akan dibakar. Tetapi kalau engkau tinggal di dalam dia, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan katakan mintalah apa saja, saudaraku. Ini tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama tidak ada firman minta-minta apa saja. Saudaraku, Tuhan berikan. Kalau engkau ada di dalam aku, kau tinggal di dalam aku, maka hidupku tadi itu sudah terjadi pertukaran. Aku berikan kepadamu semua berkat yang aku miliki. Kau tinggal ngomong saja, kau boleh menerimanya. Mintalah apa saja maka kau akan diberikan, saudaraku. Saudaraku, bukan dengan kekuatanmu sendiri kau memperoleh itu, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat ke-14 bunyinya begini. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, kalau untuk memperoleh berkat, Tuhan katakan, kalau kau hidup menurut ketetapan ini, kalau kau hidup sungguh-sungguh tidak menyimpang ke kanan kiri, kau akan diberkati. Tapi kalau kau gagal, kau nggak berhasil, kau akan mengalami kutuk. Tetapi kita tidak lagi dengan cara demikian memperoleh berkat itu. Kita memperoleh berkat itu dalam kasih karunia. Saya tidak lagi hidup di dalam kuasa hukum Taurat. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Sekarang dosa tidak berkuasa. Kalau dulu ketika kita belum dibebaskan, Yesus belum menukarkan hidupnya, begitu sulit untuk lepas dari keterikatan. Keterikatan dalam zina, keterikatan dalam narkoba, keterikatan dalam obat-obatan, dalam minuman keras, dalam judi, dalam apapun. Banyak barangkali kelemahan-kelemahan kita, keterikatan kita membuat kita terikat, tidak bisa lepas. Kenapa? Karena dosa begitu mencengkram. Tetapi ketika Yesus membebaskan engkau, dosa tidak berkuasa lagi. Engkau bisa bebas. Dulu saya adalah orang yang bejat, saya adalah penjudi, saya suka mabok, saya suka berkelahi, ketika saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bebaskan saya. Saya bebas dari semuanya itu. Saya tidak lagi melakukan itu sampai hari ini. Dulu saya
suka bohong, dulu saya suka ngumpat. Tetapi ketika saya menerima Yesus, saya sudah dimerdekakan. Dosa tidak berkuasa lagi. Dan ketika saya mau berubah, firman Tuhan itu mengubahkan hidup saya. Sehingga saya bisa dibebaskan dari semua itu. Hari ini dosa tidak berkuasa lagi. Hukum Taurat, kutuk tidak berkuasa lagi dalam hidup saya. Nggak ada kutuk sakit penyakit, tidak ada kutuk kemiskinan, tidak ada kutuk. Semua kutuk tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena semua kutuk itu sudah ditukar. Sudah dipindahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah tanggung buat saya. Saya tidak perlu tanggung lagi. Apa yang sudah Yesus tanggung, saya tidak perlu tanggung lagi. Dan saya menerima semua kebaikan, semua berkat itu dari Tuhan Yesus. Bukan dengan saya memperjuangkan dengan kekuatan sendiri, tetapi saya menerimanya sebagai kasih karunia. Minta maka kau akan diberi, carilah kau akan mendapat, ketuk pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Apapun yang kau doakan, kau percaya kau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan katakan di dalam perjanjian baru, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita beda dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Tuhan mau kita hanya hidup di dalam Dia. Percaya kepada Yesus, percaya kepada kebaikan, kasih karunia Dia. Dia yang melakukannya bagi kita secara gratis, secara cuma-cuma. Dia tukar hidupnya dengan hidup kita. Hidup kita yang begitu buruk diambil. Hidup Dia yang terbaik diberikan kepada kita. Ini adalah kehidupan yang terbaik yang akan kita miliki. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengerti akan rahasia ini. Engkau tidak akan lagi hidup dengan mengandalkan kekuatanmu. Engkau tidak akan berjuang setengah mati untuk engkau bisa lepas daripada kesesakan-kesesakan. Kau hanya perlu datang kepadamu dan mengucap syukur. Bapa, aku bersyukur, berterima kasih. Engkau mengirimkan Tuhan Yesus Kristus telah menebus hidupku. Sekarang aku percaya, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku percaya Yesus telah memerdekakan aku. Yesus telah mengambil semua dosaku. Dan Yesus telah membayar semuanya. Yesus telah tanggung semuanya. Sekarang hidupku yang kuhidupi ini adalah hidup dalam iman kepada Yesus. Saya memperoleh segala berkat yang dimiliki Yesus. Di dalam iman percaya saya akan menerimanya. Bukan dengan perbuatan saya, tetapi sebagai kasih karunia gratis datang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua kita. Mari kita betul-betul kita menghargai apa yang sudah Yesus lakukan di dalam Jumat Agung. Yaitu Dia mati bagi kita, Dia melakukan pertukaran kepada kita. Bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Hari ini kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hidupmu yang begitu tidak berharga rasanya, hidupmu yang begitu rusak, begitu parah, tidak tertolong lagi. Tuhan mau tukar dengan hidupnya, hidup yang terbaik. Yesus sudah hidup dengan hidup yang terbaik. Dia layak menerima segala berkat yang terbaik. Dan itu diberikannya kepadamu. Dan Dia mengambil, Dia tanggung semua dosamu. Dia tanggung semua hukumannya. Supaya engkau tidak lagi perlu hidup menjalani itu. Engkau tidak perlu menjalani kutuk. Engkau tidak perlu mengalami kebinasaan kekal. Engkau memperoleh hidup yang terbaik yang sudah Yesus sediakan bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami, mengingatkan pada kami, Engkau telah memberikan kepada kami hidup yang terbaik. Engkau melakukan pertukaran itu dengan cuma-cuma. Karena Engkau begitu mencintai kami. Karena kami ini adalah produk yang sudah rusak oleh dosa. Kami hidup dalam hidup penuh kutuk. Kami hidup menuju kematian kekal. Kami hidup di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dan Engkau begitu mencintai kami. Engkau tahu bahwa kami tidak berkuasa atas dosa. Kami selalu kalah terhadap dosa. Itulah sebabnya Engkau datang ke dunia ini. Engkau yang hidup dalam hidup kebenaran. Dan Engkau memberikan hidupmu. Engkau mati bagi kami. Dan Engkau mengambil semua dosa kami. Engkau menanggung semua hukuman itu pada tubuhmu. Darahmu dicurahkan
untuk membasuh, untuk menebus kami yang berdosa ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia itu. Dan kasih karunia ini akan dapat kami peroleh dengan iman kami. Hari ini dengan iman kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Engkau. Biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat mereka percaya dalam hatinya, mereka mengaku dengan mulutnya, maka mereka menerima keselamatan. Selamatkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh dimerdekakan, dilepaskan, tidak lagi dikuasai oleh dosa maupun hukum Taurat. Tetapi mulai dari hari ini, setiap anak-anak-Mu hidup di dalam kasih karunia-Mu. Mereka tidak lagi hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka, tetapi mereka hidup di dalam kasih karunia-Mu. Mereka menerima setiap berkat di dalam Engkau. Mereka dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka akan mengalami berkat yang terbaik dan mengalami kehidupan yang kekal yang sudah Kau siapkan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan terus menolong anak-anak-Mu sampai mereka semua mengalami kasih karunia-Mu yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur ini. Roti ini melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Saudaraku, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita sedang memperingati kematian Dia. Bagaimana Yesus mati bagi kita. Tubuhnya terpecah-pecah. Tubuhnya disiksa, dipukul, dicambuk. Alkitab mencatat setiap bilur itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudaraku, Yesus menanggung dengan tubuhnya. Semua dosa kita, hukuman atas dosa itu ditimpakan kepada tubuhnya. Sehingga tubuhnya hancur. Dia menanggung semua hukuman atas dosa kita pada tubuhnya. Dan kemudian dia memberikan nyawanya. Darahnya tercurah. Seperti anak domba yang disembelih. Darahnya tercurah di atas mezbah. Untuk menebus, mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita boleh dibebaskan. Kita boleh dilepaskan daripada hukuman. Daripada kematian. Dan diselamatkan. Hari ini kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Kristus, dia memperingati kematiannya. Oh, shikiki makatakara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita, yang telah menanggung semua hukuman atas dosa kita. Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita, menebus hidup kita. Amin. Mari kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat tubuh-Mu Bapa yang diberikan pada kami, darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami sekarang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan-Mu, melalui tubuh dan darah-Mu kami sekarang sudah dimerdekakan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibebaskan dari kuasa dosa Tuhan, kami sekarang sudah selamat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat
pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk hidup yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dengan hidup yang baru. Kami mau menghargai, menghormati pengorbanan-Mu dengan cara kami mau hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi kau kuasa dan memberkati kau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus memberkati kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.